Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya, sahabat subscriber, youtuber, sahabat para pemain dunia YouTube. Semoga semuanya diberikan oleh Allah lancar, berkah, barokah hidupnya, diberikan rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, sehat dohir dan batin, dan segala sesuatunya dipenuhi oleh Allah rezekinya. Mudah-mudahan selalu rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, salawat. Mudah-mudahan terus lancar, deras rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bantu subscribe, terus tonton channel kita semuanya ya. Sobat-sobat, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan daripada tutorial untuk menjadi peruqyah ya, syariah. Ingat, ini peruqyah menjadi peruqyah syariah. Tempo lalu yang sudah saya sampaikan beberapa poin-poin persyaratan dasar awal, yaitu kekuatan tauhidnya kepada Allah, kemudian meyakini semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meyakini bahwa kekuatan yang ada di alam dunia ini ya, yang paling sakti, paling berdaya, paling kuat, maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menyembuhkan adalah Allah, yang menyehatkan adalah Allah. Jin, setan, iblis itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuasaan pada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua adalah harus bisa membaca ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis, sehingga bisa mengamalkan daripada pembacaan ayat-ayat itu. Nah, tidak mungkin menjadi peruqyah surat-suratnya nggak apa atau suratnya nggak bisa baca Quran, tidak mungkin ya, harus baca. Yang kemudian, sebelum masuk ke tambahan materi kali ini, saya sampaikan bahwa yang perlu menjadi pemahaman buat kita semuanya, bahwa menghafalkan ayat-ayat ruqyah ya, zikir-zikir ruqyah itu tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tapi mampu memberikan manfaat besar buat kita sendiri. Bagaimana maksudnya? Bahwa kalau seseorang itu memiliki hafalan-hafalan ayat, kemudian zikir-zikir, yang kemudian zikir itu digunakan sebagai pendekatan diri kepada Allah, maka seperti layaknya orang itu memiliki pisau yang tajam. Dia punya pisau dan pisaunya terus diasah terus. Nah, maka pasti akan memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Berarti orang itu kemana-mana semacam membawa pisau, cuman tidak bisa dilihat oleh kalangan kita, tentu kalangan makhluk halus, kalangan jin dan sebagainya, syaitan. Maka orang tersebut ketika memiliki ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir ruqyah, maka ditakuti oleh kalangan jin, ditakuti oleh kalangan syaitan, sehingga mereka memiliki daya kuat dan daya tangguh, tidak akan berani diganggu oleh syaitan atau jin, karena tidak seperti itu. Nah, sehingga menjadi pemain atau menjadi peruqyah itu manfaatnya besar bagi diri sendiri, besar sekali manfaatnya besar. Apalagi kalau dirinya sendiri sudah mampu terjaga, terlindungi, terpick up dari segala gangguan itu, maka kita sudah mampu akan memulai untuk membantu orang lain. Membantu orang lain dalam konteksnya ini adalah untuk meruqyah begitu. Jadi tidak ada kelemahan sedikit pun sebenarnya, karena dengan meruqyah sendiri kita sedang membaca Al-Quran, sedang meruqyah sendiri kita menjaga wudhu, sedang meruqyah kita sendiri juga dalam keadaan berzikir kepada Allah, sehingga selain pahala menolong orang lain, dan kita dalam keadaan berzikir, menyebut asma Allah dan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, sehingga banyak pahala.
Jadi sekarang setelah ini saya sampaikan tips-tips berikutnya atau tutorial bagaimana kita menjadi peruqyah yang syariah yang memberikan manfaat besar buat orang lain, insyaallah. Langkah selanjutnya adalah bahwa sebelum kita untuk menjadi peruqyah, maka kita harus pertama melatih membaca atau berzikir daripada bacaan-bacaan yang kita punya, mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran atau surat-surat yang lainnya, surat An-Naml, surat Ar-Rahman, dan kemudian surat Yunus, dan termasuk daripada surat Al-Mu'awwidhatain. Itu semua harus bisa dihafalkan dan kemudian didikirkan, didawamkan, dibaca terus pagi sore, pagi sore, pagi sore. Nah, dan waktu-waktu tentu kita amalkan dan kita baca. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah memaknai bacaan-bacaan yang kita baca. Artinya yang kita baca itu paling tidak ya serendah-rendahnya kita faham maknanya, sehingga apa maksud tujuan dari bacaan tersebut, kemudian asbabun nuzulnya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa. Tentu berbicara manfaat, sebenarnya ketika membaca Al-Quran kita sudah yakin bahwa pahalanya besar dan manfaatnya besar ya, sudah pasti. Andai kata kita tidak tahu ayat ini baca untuk apa, tidak, paling tidak berdasarkan daripada keterangan ulama-ulama, bacaan-bacaan ruqyah yang pernah dipakai oleh para ulama dan Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu nggak perlu lagi kita ragukan. Tuh. Jadi sudah jelas. Kemudian yang ketiga adalah pertama sudah berzikirkan, kemudian mendawamkan pagi sore sebagai zikir yang kita disunahkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh ragu dengan ayat-ayat tadi. Kalau dengan ayat-ayat tadi kita masih ada keraguan dengan ayat tersebut, berarti kita tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak boleh kita ragu, nanti saya baca ayat kursi ini sembuh apa enggak ya gitu. Karena barangkali tidak kita paham dengan maknanya gitu. Dan tidak ada keyakinan pada diri kita. Nah, sehingga membuat kita sendiri, kalau kita sendiri ragu dengan ayat-ayat itu, dengan kemuliaan-kemuliaannya, maka juga tidak membawa keberkahan. Bagaimana kita akan meruqyah orang lain dengan keyakinan Al-Quran sementara kita ragu bahwa Al-Quran itu tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah harus tidak boleh ragu, berarti harus ada keyakinan penuh kepada bacaan yang kita baca. Nah, ini paling penting ya, keyakinan itu paling penting terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi, itu paling penting. Dan keyakinan yang berikutnya adalah keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu dan diizinkan oleh Allah untuk meruqyah. Nah, kita nggak mungkin mau meruqyah orang lain kita ragu pada diri kita sendiri, nggak confidence gitu. Wah, jangan-jangan saya nanti kena, atau jangan-jangan saya nanti malah kesurupan, atau jangan-jangan saya balik sendiri atau gimana, atau hebat jinnya gitu. Wah, jinnya besar, wah jinnya genderuwo, takut saya, nggak bisa. Maka udah kalah duluan kita dengan jin itu sendiri. Yang enggak. Nah, ini atau pada saat kita sedang meruqyah dia bereaksi, jinnya bereaksi, keluar silatnya, keluar reaksinya, merangkak sebagainya, atau nendang kita, tapi kita takut, sudah selesai dia. Semakin kita takut, maka semakin merasa besar itu perasaan dan wibawa makhluk halus jinnya. Tapi kalau kita yakin lebih kuat dan lebih hebat keberadaan kita, maka dia akan langsung kecil. Itu ada satu hadis yang pernah saya baca, bahwa ketika kita melihat makhluk halus atau kesurupan, maka kita sendiri harus merasa lebih yakin, lebih kuat, lebih berani dibanding dengan jin itu sendiri. Semangat kita diberi kekuatan oleh Allah. Tuh.
Ini poin-poin ini dulu, tahapan-tahapan ini yang harus kita yakini, kita kuatkan dalam diri kita, sehingga kita akan berikan power pada diri kita ya. Ini penting, poin-poin ini dulu. Ini mengenai masalah bacaan-bacaan gampang sekali. Penting kita adalah dawam bacaan-bacaan zikir-zikirnya dan memenuhi makna-maknanya, paham dan keyakinan dan atas Allah, atas ayat-ayat Quran atau atas hadis. Kemudian berikutnya adalah confidence pada diri kita sendiri ya, insyaallah. Oke, baik, nanti kita sambung lagi pada tutorial berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, bantu ya likes dan share kepada sahabat-sahabat semua. Salam sukses, berkah barokah, semoga menjadi hamba-hamba yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih, jazakumullah khair. Jangan lupa bantu subscribe ya, share, berikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.